Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nasihat Kehidupan Misteri. Pada video kali ini saya akan membahas tentang hal unik yang hanya dimiliki oleh suku Jawa. Semua suku di Nusantara yang jumlahnya begitu banyak dan beragam, memang masing-masing memiliki keunikan dan kekhasannya. Tradisi, budaya, dan karakter yang ada di setiap suku di Nusantara itulah yang menciptakan dan membentuk keunikan dan kekhasan suku-suku yang ada. Dari keunikan dan kekhasannya itulah yang kemudian bisa kita lihat dan kita tahu kenapa suku Jawa berbeda dengan suku-suku lainnya yang ada di Nusantara ini. Keunikan dan kekhasannya itu pula yang kemudian membentuk warna-warni suku-suku di Nusantara. Di sini kita bisa lihat sebagai contoh di mana orang Jawa atau suku Jawa memiliki banyak keunikan yang membuat mereka banyak diterima di setiap tempat yang mereka diami. Nah, berikut adalah keunikan-keunikannya. Kalem dan suka mengalah. Sebagaimana dengan orang Batak yang memiliki suara khas, yaitu keras, orang Timur yang bernada tinggi, orang Jawa juga memiliki kekhasan dalam berbicara, lemah dan lembut atau santun. Sifat inilah yang membuat orang Jawa banyak diterima di masyarakat luas. Belum lagi, jika orang Jawanya asli Solo, maka kita akan menobatkannya sebagai sesosok makhluk terlembut di muka bumi ini. Apalagi perempuan Solo yang terkenal sangat sopan dan lembut gemulai. Selain itu, dengan tingkat kesabarannya yang hebat, membuat mereka bisa sukses di setiap tempat di mana mereka berada. Kesuksesan itu juga disebabkan oleh sikap mereka yang mudah diterima itu. Dengan bahasa yang lembut, mereka akan mudah diterima. Soal bahasa ini, dalam pandangan Profesor Noam Chomsky, dikatakan bahwa bahasa bukan dihasilkan dari interaksi sosial, akan tetapi sudah melekat di dalam genetik manusia. Bahasa bukan diketahui karena proses pembelajarannya, akan tetapi sudah ada dalam struktur biologis manusia. Hal ini bertolak belakang dengan pandangan umum yang dipegang oleh para filsuf sebelumnya, yang memandang bahwa bahasa itu adalah tabula rasa, yaitu sesuatu yang dipahami melalui proses pembelajaran. Orang Jawa ahli dalam membaur. Ketika orang Jawa memasuki lingkungan baru, sebisa mungkin ia akan menyesuaikan diri dengan lingkungan barunya. Sepertinya mereka ini memiliki keahlian dalam bersosialisasi dengan lingkungan baru itu. Mungkin ada sebagian kita menganggapnya lain, dan tak jarang juga membuat sebagian yang lain itu jengkel. Tapi itulah mereka. Dengan begitu, mereka akan membaur dengan cepat dan pada akhirnya diterima di dalam masyarakat. Super pemalu dan rajanya sungkan. Sifat yang satu ini kadang membuat kita risih. Namun, suka atau tidak suka, sifat ini adalah bentuk dari implementasi sikap sopan kalem. Tapi jangan salah, sikap ini hanya akan mereka tunjukkan ketika awal perkenalan saja. Ketika sudah akrab, maka mereka sama dengan teman-teman yang lainnya. Namun, tak jarang juga ada yang konsisten dengan sikap mereka yang satu ini. Orang Jawa itu akan kesulitan dalam menghilangkan sifat medoknya. Bukan karena mereka terlalu lama terbiasa dengan proses bermedok ria itu, namun struktur rongga mulut, kerongkongan, dan peta pembentukan kata dan kalimat di dalam kepala memiliki kecenderungan kuat untuk menghasilkan karakter medok. Hal ini sulit dihilangkan karena merupakan bawaan genetik. Hal yang sama dapat dijumpai juga pada bangsa India, di mana kalau mereka berbicara selalu menggeleng-gelengkan kepala dan menjulurkan telapak tangan. Dan itu semua sudah dilakukan sejak kanak-kanak.
Kemudian orang Jawa jago bercerita. Hal berikutnya yang menjadi ciri khas orang Jawa adalah tabiat suka ngomong yang tidak ada duanya. Orang Jawa begitu senangnya ngomong berlama-lama. Jika bangsa Jepang kerja dalam 12 jam sehari, maka hal sebaliknya terjadi pada orang Jawa. Mereka dalam sehari bisa ngomong sampai 12 jam. Jadi jangan heran kalau Soekarno itu bisa berpidato berlama-lama, karena tabiat suka ngomong ini diwariskan dari jalur ayahnya. Soekarno sudah dikasih ngomong 2 jam, malah minta tambah. Begitu juga dengan Bung Tomo dan tokoh-tokoh Jawa lainnya yang sukanya ngomong, dan ngomong. Kita bandingkan dengan Raja George VI dari Inggris, yang bahkan untuk ngomong satu kalimat saja sampai harus berkonsultasi ke dokter. Hitler apalagi, Hitler saja yang dikenal ganas dan puas itu ngomong paling lama hanya 15 menit kalau berpidato. Seperti yang semua orang tahu, suku Jawa merupakan suku terbesar yang ada di Indonesia. Suku ini terkenal akan tata krama, lemah lembut, dan sopan santun. Masyarakatnya tidak hanya berada di Jawa saja, melainkan tersebar ke seluruh pelosok Indonesia, bahkan dunia. Hal ini karena Pulau Jawa ikut program transmigrasi saat pemerintahan Orde Baru. Kebesaran suku Jawa tidak bisa dilepaskan dari sejarahnya yang panjang. Peradaban suku Jawa bisa dibilang menjadi salah satu yang paling maju. Hal ini dibuktikan dengan adanya kerajaan-kerajaan adidaya yang berdiri di Jawa, serta beragam warisannya yang masih dapat kita lihat hingga saat ini. Misalnya, Kerajaan Mataram dan Majapahit, serta candi-candi seperti Candi Borobudur atau Candi Prambanan, yang menjadi bukti kebesaran kekuatan yang pernah berjaya di suku Jawa. Suku Jawa juga mempunyai kebudayaan yang dipercaya sebagai peninggalan dari nenek moyangnya. Yang pertama, wayang kulit. Wayang kulit sudah menjadi ikon suku Jawa. Pertunjukan wayang kulit harus dilakukan semalaman suntuk. Wayang kulit juga bisa dimainkan dengan cerita khas suku Jawa seperti Mahabharata atau Ramayana. Sebagai perlengkap, pertunjukan wayang kulit dimainkan oleh dalang dan diiringi oleh musik gamelan khas Jawa serta nyanyian dari sinden ditambah dengan lampu sorot. Wayang kulit juga dipercaya sebagai ciptaan dan disebarluaskan oleh Wali Songo. Wali Songo sendiri adalah tokoh ulama yang menyebarkan Islam di Pulau Jawa. Wali Songo memerlukan media dakwah yang dapat menjangkau seluruh kalangan, dan salah satunya dengan cara pertunjukan wayang kulit ini.